Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha? Pripun kabare? Biado? Ba'a kaba? Aga kareba? Itu salah satu kelebihan santri. Diajak bahasa Arab, oke, karena setiap hari baca kitab kuning. Bahasa Inggris, oke. Mau pakai bahasa daerah, bisa. Bahasa Indonesia, memang dia paling cinta NKRI. Memangnya kalau tidak jadi santri, kalau tidak tinggal di pesantren, nggak bisa bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa bahasa orang lain kalau kita cuman sekolah dari jam 8 masuk, pulang jam 1, cabutnya 3 jam. Bertemannya hanya sekitar lingkungan dekat rumahnya saja. Tapi kalau tinggal di pesantren, mondoknya 6 tahun, 7 tahun, pulangnya cuman liburan semester, bahkan mungkin hanya Idul Fitri saja, bahkan mungkin nggak pulang-pulang karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka pergaulannya adalah dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Maroko. Sabang ujung pulau di Aceh, Merauke ujung negeri kita di Papua. Tapi ada yang lebih jauh lagi, dari Merauke ke Maroko, karena tanpa ada batasan. Itu kelebihan yang pertama santri. Pede nggak jadi santri? Bangga nggak jadi santri? Kalau ada yang tidak bangga jadi santri ketika kenalan sama orang, kamu sekolah di mana? Saya dari SMP. Kamu di mana? Saya SMA. Kamu di mana? Saya nggak sekolah. Kamu di mana? Saya di pesantren. Ini orang mestinya sudah lama mati. Buat macet aja dia. Pede, percaya diri. Kenapa? Karena kita punya kenalan yang begitu luas. Dari mulai rambut yang lurus sampai keriting, dari yang hitam sampai yang putih, yang tinggi sampai yang pendek, semuanya sama. Dan di pesantren lah kita kenal pribadi orang macam-macam. Saya sekarang kalau tausiah pergi ke Aceh, ketemu dengan teman saya. Pergi ke Medan, jumpa dengan sahabat saya. Pergi ke Surabaya, Jawa Timur, sahabat dan teman akrab saya. Pergi ke Madura, senior dan junior saya. Pergi ke Makassar, friend saya. Sampai ke Sorong, Papua, kawan-kawan saya semua. Kenapa demikian? Karena kita di pesantren punya pergaulan yang luas. Jadi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak, rasanya saya masih terlalu muda. Jadi panggil adik-adik aja lah. Jadi adik-adik sekalian yang selama ini bimbang-bimbang di pesantren, pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pulang, pesantren, pulang, pesantren, pulang. Pulanglah. Kau pulang mau jadi apa? Mau berteman dengan siapa? Mau berteman dengan TV? Mau berteman dengan warnet? Mau berteman dengan boneka setan? Tapi kalau di pesantren, Masya Allah, tabarakallah. Dan di pesantren kita kenal sifat orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Betul? Ketemu sama orang yang datang dari Jawa Barat, orangnya lembut. Kumaha atuh damang. Ketemu sama kawan yang dari Medan, Sumatera. Sini kau sebentar, sini. Ketemu sama teman yang datang dari Bandung, orangnya lembut. Kadang kita karena pakai sepatu tapaknya terlalu tebal, semakin tebal tapak sepatumu, semakin tak terasa bahwa kau sudah menginjak kaki orang lain. Bisa untuk update status besok pagi. Tapi orang dari Bandung, dari Garut, dari Cicalengka, dari Jawa Barat lembut. Kalau kakinya diinjak, punten, kakinya tolong jangan diinjak. Tapi kalau sama orang di Sumatera lain, begitu kakinya kena sedikit, kemana mata kau? Tapi kita tidak tersinggung.
Kenapa? Karena kita udah kenal. Satu kamar, sama-sama makan, sama-sama jalan, sama-sama satu kelas. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka nggak ngutang. Saya tidak pernah tersinggung dengan teman-teman saya yang datang dari Pulau Sumatera, dari Medan, dari Aceh, dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Saya juga paham dengan teman-teman saya yang datang dari Bandung, dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang karakternya macam-macam. Mengapa orang di Sumatera itu kalau ngomong keras dan kuat? Karena cabenya banyak. Dia kalau makan cabai dia wah mana ini? Kenapa mereka kalau ngomong itu keras? Karena tinggal di gunung anginnya kencang. Nikahlah orang Sumatera sama orang Jawa Barat. Mas, Aa, tolong diangkat jemurannya. Hujan turun. Begitu mau diangkat udah basah. Orangnya lembut, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun. Kalau nunjuk pakai jempol. Tapi kalau kami nunjuk oke. Tapi saya tidak tersinggung. Walaupun dia pakai jempol, walaupun dia pakai telunjuk. Kenapa? Karena kita sudah mengenal budaya masing-masing dari penggunaan kata. Mungkin di sini orang tidak pakai kau, karena kau itu kasar. Di sini kalau kamu tuh apa pakai? Hah? Anjen. Lembut, baik. Tapi kalau saya dikatakan orang, dari mana kau Somad? Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah mengenal karakter sifat masing-masing. Satu kamar. Loh, memangnya Ustadz satu kamar dulu dengan mereka? Ya. Berapa orang Ustadz waktu itu satu kamar? Cuman berdua, 20. Kayak ikan sarden disusun. Tapi dengan tidur bersama itu menjadi akrab. Kita tahu bunyi, jangankan wajahnya, jangankan pakaiannya, dari bunyi ngoroknya kita kenal. Kita tahu, oh si An. Saking akrabnya, saking dekatnya. Begitu juga ketika kita makan di tempat ruang makan, kita tahu, oh si Anu makanannya bumbu pecal. Oh si Anu pelitnya minta ampun. Oh si Anu bakhil bin medit. Semua sifat-sifat ini kita kenali. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah mengenal sifat orang. Untuk belajar ini perlu ilmu komunikasi 2 SKS. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang IP-nya 4, banyak orang IQ-nya tinggi, tapi komunikasinya jelek. Tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Karena rasamu bukan rasaku. Tapi kalau kita di pondok, kita sudah nyantri, kita tahu perasaan orang. Kenapa? Sama-sama bangun pagi, sama-sama ngantri. Bangun di Sumatera subuhnya jam 5, bangunnya jam 4. Jam 4 semua bangun, semuanya sholat tahajud bersama. Banyak yang ketika sujud itu, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ketemu lama langsung tersenyum. Si Anu yang tukang molor dulu. Kenal ini penting. Itulah mengapa yang pertama kali adalah khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal sifat dan karakter masing-masing. Kalau Ustadz Abdul Somad ngomong melengking, ada yang tersinggung? Tidak, karena mereka sudah tahu itu memang gaya Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad ngomongnya seperti teriak ngamuk, apa ada yang ngomong di belakang? Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Kalau Ustadz Abdul Somad ngomong mengatakan teriak, menggelegar suaranya, ini jangan-jangan karena nggak dikasih teh manis. Semua tahu Abdul Somad tidak menyindir. Kenapa? Karena semua kenal Abdul Somad tidak pernah minum manis kalau sedang ceramah. Tapi bagi orang yang baru ikut pengajian sekali-sekali, dia langsung curiga, dia langsung suudzon. Ini Abdul Somad radikal, ngomongnya keras. Ini bukan keras, mikrofonnya bagus.
Ini bukan keras, sound systemnya mantap, langsung masuk ke telinga, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Inilah pentingnya kita menjadi santri. Jadi anak-anak, saya terus mau nyebut anak, mentang-mentang anaknya baru akikah nyebut anak terus. Adik-adikku sekalian, sebenarnya kita ini sebaya, betul? Kok betul? Cuman bedanya saya duluan lahir. Saya lahir 1977, sebaya bapak kalian. Berarti umur sekarang 2022, berarti sudah 45. Saya ini 45 tahun. Walaupun saya bolak-balik meyakinkan orang, saya ini udah 45, dia tetap juga ngotot. Masih 25 katanya. Kata jamaah dalam hati, ustadz aja yang kepedean. Tidak ada suuzon, karena kita sudah saling kenal. Tadi Ibu Nyai di atas, ibu saya, ibu kita semua. Ternyata beliau nonton kajian Ustadz Somad pagi, petang, siang, dan malam. Saya datang kemari karena doa ibu. Beliau yang mendoakan saya. Maka tadi ketika ketemu, mak saya sudah meninggal, Bu. Doakan saya supaya istiqomah iman dan Islam. Doakan saya supaya hati saya tidak dirusak oleh sum'ah, oleh ujub, oleh merasa hebat. Apa nggak merasa hebat? Kiai aja duduk di bawah, saya duduk di atas. Ini Ustaz Abdul Somad katanya mengajarkan kita harus hidup setara, sama santri, sama-sama tidur di lantai, sama-sama satu penderitaan. Tapi Ustaz sendiri setelah tamat dari pesantren, Ustaz malah duduk di atas, nggak sopan. Disuruh panitia supaya tampilan kameranya bagus. Nah, pasang maka di atas. Bagus kan? Coba kalau saya duduk di bawah. Tapi saya duduk di sini sementara. Setelah itu kursi diangkat. Nggak mungkin sama-sama saya diangkat. Kan santri tidak ada yang tersinggung. Nggak usah kita dengar ini ceramah Abdul Somad. Orangnya nggak sopan. Masa guru kita, kiai kita, ajengan kita di bawah, dia di atas. Karena semuanya saling paham. Suami dengan istri bisa hidup bersama karena sama-sama paham. Hubungan kita bisa bertahan lama, berteman di pesantren, bersama di surga. Kalau kita bisa saling memahami. Sekarang penyakit manusia ini su'ut tafahum. Su' jelek, tafahum salah paham, salah dengar, salah ngomong, salah ngerti, karena tidak saling mengenali. Dunia saling kenal mengenal itu adalah dunia pesantren. Dari mulai cara tidur, bangun tidur, olahraga, belajar di kelas, baca kitab, suara, mohon maaf, baunya pun kita kenal. Pejam mata, langsung kita cium. Si Anu. Si Anu. Kenal, kenapa? Karena berteman dan bersahabat lama. Dan kalau di pesantren tidak ada jaim-jaiman. Betul? Kita kenal. Maka saya kalau ketemu dengan teman saya di pesantren, mat katanya, dia nggak pakai ustadz lagi. Tapi begitu ada orang lain, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Semuanya adalah sahabat dan kawan. Dan hari ini saya tidak sedang merasa sebagai orang yang diundang dari luar pesantren, karena kita sama-sama santri. Kita sama-sama santri. Sampai hari kiamat kita adalah santri. Santri adalah orang yang senantiasa ingin dirinya mendapatkan ilmu pengetahuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya selama ceramah belum pernah minum air manis, tapi ini tetap di shoot, digambar biar supaya kelihatan bahwa Ustaz Somad air minumnya. Ini nanti akan di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Orang pasti sulit. Ustaz Abdul Somad, gimana kami bisa ingat bahwa itu ceramahnya di pondok kami? Ustaz di mana-mana ceramah pecinya hitam terus. Ustaz di mana-mana ceramahnya bajunya putih terus. Gayanya gitu-gitu terus. Mudah aja. Ketika ada airnya 4, itu berarti di pesantren. Insya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang pertama, bahwa anak pesantren punya ilmu komunikasi dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam bahasa. Adapun di pesantren, bahasa yang dipakai Masya Allah, tabarakallah. Fi hadhil munasabati sa'idati yasurruni an akuna ma'akum
Asa yakuna hadzal liqa'an thayyiban mubarakan fi. Al-asatir, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, al-talabah, al-a'izza, wa ana bainakum, baina amalatil Qur'an, bainal qurra wal huffaz. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. In this opportunity, I want talking about Islam and the future. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Islam dan masa depan. Bahasa Arab, oke. Bahasa Inggris bisa. Bahasa isyarat, apa lagi? Jadi tidak ada istilah anak pesantren tidak bisa berkomunikasi, anak pesantren gagap, anak pesantren gak bisa ngomong. Saya ngelihat dengan kepala saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, anak semester 6 KKN dibawa ke masjid, sebagai pembawa acara. Malam ini Ustadz Somad pembawa acaranya adalah mahasiswa semester 6 yang KKN. Saya nggak sampai hati ngelihat dia megang mikrofon menggeletak. Karena tidak terbiasa. Di pesantren biasa ngomong. Kenapa? Ada muhadharah. Yang kelas 1 dididik oleh kakak-kakak, yang kelas 5 jadi mudabbir, yang kelas 6 mengajar. Kita sudah terbiasa menghadapi orang banyak. Makanya ketika saya tes dosen, Abdul Somad, ya Pak, nanti tes dosen itu ada tes ngomong di depan orang banyak. Apa kamu berani ngomong depan orang banyak? Dalam hati saya, khutbah Jumat aja bisa. Khutbah Jumat kan jamaahnya banyak. Dalam mazhab Syafi'i paling tidak 40 orang. Sementara di kelas cuma 25 orang. Rupanya mereka mau ngetes. Ini Abdul Somad bisa ngajar apa enggak? Masuk ke dalam kelas. Ini yang di dalam kelas ini semuanya mau ngetes kita. Mata dia ngelihat kita terus. Dia anggap kalau dia melotot kita grogi. Bagaimana supaya kita waktu di depan ngajar itu menggigil ketakutan? Dia anggap kalau kita lama-lama dipelototin, dilihatin, kita udah biasa dipelototin di pesantren. Masa iya biasa dipelototin di pesantren Pak Ustadz? Ya, digundul udah, ditempeleng udah, dipukul pakai batang sapu udah, mau digundul lagi rumput belum tumbuh. Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri di pinggir jalan, pakai papan tulis, ditulis di depan, inilah santri yang paling banyak melanggar peraturan. Semua yang lewat melotot. Maka kita sudah terbiasa dipelototi orang. Mungkin dalam hati adik-adik, lo aja kali. Jadi kalau cuma dipelototin 25 orang di dalam kelas pas latihan ngajar, biasa guys. Jadi waktu saya pertama latihan ngajar, ujian dosen, mereka di dalam kelas itu mempelototin saya, biar supaya saya grogi nggak bisa nulis, biar supaya saya grogi nggak bisa ngomong. Dan yang ada memperhatikan melotot itu, ada yang cewek. Dia gini terus. Saya lihat sekali, dia gini. Saya lihat sekali, dia gini juga. Saya lagi gini, dia gini. Saya gini. Langsung dia tuh. Kita udah terbiasa menghadapi mata manusia ini. Inilah yang tidak dimiliki, skill kemampuan yang tidak tertulis di buku. Dan kita di pesantren sudah berhadapan dengan itu, betul? Cuman pesantren zaman sekarang, anak-anakku kalian, anakku lagi, adik-adikku kalian, nasib kalian bagus. Sekarang tidak lagi ada cubit, jewer aja nggak ada. Kenapa? Kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman kami dulu komisi itu belum ada. Pakai batang sapu. Ini tangan ini nggak terhitung berapa kali kena batang sapu. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus ya kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya, betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita di pesantren dilatih mental untuk berhadapan. Ngantuk dikit aja. Ini dulu, sekarang udah enak pesantren. Dulu bangun subuh mata tengkuk mesti berdiri. Begitu setan datang membawa kipas. Nina bobo oni. Itu setan zaman Ustaz. Itu setan zaman Abdul Somad dulu. Setan zaman sekarang nggak nyanyi lagi, langsung bawa AC. Begitu rasanya duduk di atas kelopak mata ini, setan rame-rame duduk di sini. Beratnya minta ampun. Sudah diginikan. Tetap juga lagi, ya Allah, gimana? Akhirnya tuh datang kakak kelas 5 dari belakang bawa sajadah. Kom. Kita sudah terbiasa menghadapi suara teriak-teriak, sudah biasa ketemu dengan kakak kelas 5, kelas 6, mudabir, pengurus organisasi, sudah terbiasa. Tapi kalau orang hanya sekedar di rumah, penyakit yang paling mengerikan bukan demam, bukan omikron. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak laki-laki tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Penyakit apa namanya ini? Baru ngelihat sepatu sudah diikatkan. Baru ngelihat air minum sudah diangkatkan untuk diminumkan. Baru mukul-mukul perut sudah dimasakkan, disuapkan nasi. Dia tidak pandai berusaha untuk hidup. Walaupun kehidupannya ada, orang tuanya mampu, duitnya banyak, tapi dia tidak pandai mengelola hidup. Kita di pesantren, mana ada cerita anak pesantren santri nggak bisa ngikat tali sepatu. Kalau sudah pukul lonceng, teng, semua mesti siap masuk kelas. Disiplin, on time, tidak boleh ada terlambat. Terlambat, berdiri, kena hukuman. Tapi kesakitan, penderitaan itu membuat kita menjadi disiplin seperti tentara, seperti polisi, angkatan laut dan udara. Betul? Ini buktinya. Coba kalau Ustadz Somad ceramah di tengah masyarakat umum, baru ngomong 5 menit, takbir, ambil itu. Tapi di pesantren semangat luar biasa. Kenapa? Karena di pesantren diajarkan disiplin. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah mengenal sifat manusia dari berbagai macam suku dan bangsa. Yang kedua adalah disiplin. Mana ada perempuan tiba-tiba nyasar ke tempat laki-laki, dan tidak ada laki-laki yang nyasar ke tempat, ada sebagian. Itu untuk mengawal jalan Abdul Somad. Ini disiplin. Di pesantren jelas jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan. Sekarang banyak orang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Gagah, kumis melintang, berotot. Begitu ditanya, di mana Jalan Jenderal Sudirman? Di sana. Nggak jelas, karena tidak dididik dengan disiplin. Pakai peci, aku laki-laki. Pakai koko, aku laki-laki. Pakai kain sarung, aku laki-laki. Pakai jilbab, aku teh perempuan atau istri. Jelas. Disiplin inilah yang luar biasa. Tidak ada satupun yang kelihatan rambutnya. Di dalam ditutup pakai khimar. Khimar, kain yang menutup rambut. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bahwa saya tidak gundul. Setelah ditutup, dia lihat tidak ada rambut satupun yang keluar, dirapikan, barulah dipakai kain panjang, hijab. Orang kita menyebut jilbab, panjang, menutup, tertutup. Laki-laki juga begitu, peci dia pakai. Dia lihat, jangan sampai dia salah pasang dikira judi kalah. Pakai kain sarung rapi, pakai baju koko rapi, bersih, putih. Kenapa anak santri bajunya putih? Supaya jelas kotornya, cepat nampak dakinya, tulis Arab gundul. Kalau kita pakai baju hitam, nggak kelihatan dakinya, tapi teman di sebelah nggak tahan. Maka disuruh santri pakai baju putih supaya cepat kalau kotor dicuci, bersih.
Kainnya juga begitu. Jangan sampai ada setetes pun najis yang kena. Kalau kena najis berarti batal sholatnya, berarti sia-sia, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia di toilet, maka dia mesti batuk-batuk supaya anginnya habis, airnya habis keluar. Supaya habis air keluar, bersih. Ini diajarkan disiplin. Dalam sholatnya, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Disiplin. Walaupun dia pelari cepat, walaupun dia pemotor ngebut, pembalap. Kamu pembalap? Iya. Kencang naik motor? Enggak, biasa. Kok disebut pembalap? Pemuda berbadan gelap. Walaupun dia pembalap, tapi kalau sholat dia tetap ikut imam. Mana ada makmum nyalip imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, imam baru rakaat kedua, ente kok udah salam? Maklum, nama saya Valentino Rossi. Disiplin. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Disiplin kita diajarkan melalui Al-Quran. Kalau sudah nun ketemu dengan qaf, maka dia mesti berdengung. Gimana bunyinya? Dan kita nggak pernah nanya-nanya, kenapa mi? Kenapa nggak mu? Disiplin mengikut. Walaupun ditutup kain, disiplin. Lihat-lihat dikit. Yang laki-laki mungkin lihat-lihat sih. Lalu disambut sama perempuan. Masih syukur kalian lihat perempuan. Kami dulu santrinya 1.800 laki-laki saja. Mau ngeliat perempuan cuman hari Ahad sore, nenek-nenek ngantar cucu. Kalian masih ngeliat perempuan. Ini disiplin, ini luar biasa. Jadi Ustadz Somad selama SMP, habis itu SMA, Sanawiyah dan Aliyah, nggak kenal perempuan. Terus itu ke Mesir, 4 tahun di Mesir nggak ada pacaran. 4 tahun di Mesir nggak ada pacaran. Kenapa? Nggak dapat. Belajar terus. Nah, anak-anakku fokus belajar. Kalau pikiran kalian terngiang-ngiang, terbayang-bayang dengan seorang perempuan yang kenalan di tepi jalan ketika pulang kampung liburan kemarin, langsung hilangkan dia dengan tasrif dorobat. Nah, nggak juga hilang yang tribunan. Masukkan semua. Sibzasana kamjada sasun kop sama dom toyiban zikfitu kontok zolmi. Itu akan menghilangkan semua. Yang penting belajar, ngapal Quran, tahfiz, taksin, tajwid, perbaiki, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Setelah kalian sukses dan berhasil nanti insya Allah, maka mereka akan berdatangan ingin, apa nyanyi mereka? Jadikan aku yang kedua. Jadi anak-anakku kalian di sini diajarkan berdisiplin. Ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, saya nggak nyuruh. Saya tidak suruh ibu masukkan anak pesantren, cuman siap-siap aja anakmu sakau kena narkoba, kena LGBT, kena virus HIV/AIDS, kena penyakit raja singa, tabrak mobil. Tabligh Akbar Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad LCMA, Pondok Pesantren Al-Qur'an. Ingat, kita bukan sembarang pondok pesantren, kita adalah pondok pesantren Al-Qur'an. Maka yang di hadapan saya ini adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an berjalan. Amin. Poin yang pertama, komunikasi hubungan manusianya baik. Poin yang kedua, disiplin on time, tepat waktu. Pakaian bersih dan rapi. Poin yang ketiga, maka kalian punya nama khusus. Ini bukan sekolah terpadu. Ini bukan pesantren sembarang pesantren. Kalian membawa kitab suci termulia tertinggi, yaitu Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fasih baca Quran, maka dia tidak sulit bahasa Inggris. Kenapa? Karena semua huruf Inggris ada dalam Al-Quran. Betul?
Buktinya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabir. Wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabir. 4 itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada dalam bahasa Indonesia cuman es, soto, sate. Mana ada orang Indonesia beli? Saya suka sate. Lalu dijawab sama kawannya, itu suka soto. Tapi dalam bahasa Arab mesti fasih. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tidak ada dalam bahasa lain. Dalam bahasa Inggris adakah itu? Ada. Shopping center, workshop, ada. Tapi adakah huruf tha? Ada. Health. How about your health? WHO, World Health Organization. Maka kalau orang fasih bahasa Arabnya, insya Allah Inggrisnya mudah. Tapi dalam bahasa Inggris tidak ada huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Lughatul dhad, karena tidak ada huruf dhad dalam bahasa lain. Carilah bahasa lain. Bahasa Inggris, bahasa Prancis. Bahasa Prancis kalau bahasa malam, selamat malamnya bonsoir. Tulisannya bonsoir. Tulisannya bonjour, bacanya bonjour. Tulisannya bonsoir, bacanya bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Etablissement. Kenapa Ustadz mesti menghafal itu? Karena kalau tidak dihafal, tidak lulus ujian beasiswa, putus mau makan apa. Oh, jadi Ustadz kurus ini karena nggak makan. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian Al-Quran dalam bahasa Inggris tidak ada panjang pendek, tapi dalam bahasa Arab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada panjang ke atas, mal. Ada panjang ke bawah, ada panjang ke depan. Yu'minuna bil ghaib. Ada panjangnya lebih lama. Ulaika ala hudam min rabbihim. Bahasa Inggris tidak ada. I love you. Tidak ada. Bahasa Indonesia, minum. Minum ya minum, nggak ada. Minum. Minum. Nggak salah kalau mau dipanjang pendekkan. Tapi dalam bahasa Al-Quran, dan orang kalau ngerti hafal Quran dengan dakik, dengan halus, sehebat apapun makmum mengkritik di belakang, dia tidak akan goyah, tidak akan goyang, karena hafalannya kuat. Inna anzalnahu fi lail. Dia hafal, mengerti nahunya, bahwa kalau di pangkalnya ada huruf jar fi, berarti setelah fi pasti lailatin. Tapi kalau dia hafalnya tidak dakik, tidak halus, tidak kuat, tidak mutqin, goyang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Datang makmum di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Tapi kalau dia kuat, makmum semuanya ingin menyesatkan dia. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Hebatnya kalau kalian hafal Quran, walaupun kalian nggak lancar bahasa Arab, sampai ke Makkah
Ketemu sama orang Arab, modal hafalan Quran, kalian bisa ngomong dengan orang Arab. Ketemu sama orang Arab, assalamualaikum, salamun ala man ittaba'al huda. Ada kawan saya dulu ngapal Quran, saking kan lancarnya hafalan Qurannya, sampai assalamualaikumnya pun masuk ke dalam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi walaula fadlullahi warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Orang kalau dia hebat membaca menghafal Al-Quran, maka terlatih nafasnya, karena tidak boleh dia mencuri nafas di tengah-tengah ayat. Orang kalau dia terlatih membaca Al-Quran, semua potensi dirinya hidup, karena semua huruf ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, ada terjemah bahasa, ada matnya, ada panjangnya, ada pendeknya. Dan yang paling penting, otaknya terlatih untuk bekerja. Murojaah, murojaah, murojaah. Bangun malam tahajud, murojaah. Habis sholat subuh, murojaah. Mau sholat zuhur, habis zuhur, murojaah. Habis asar, murojaah. Dari maghrib ke isya, murojaah. Habis isya, murojaah. Sampai jam 10, jam 11 baru tidur. Mengigaunya pun murojaah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Langsung disambung kawan sebelah. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bi hadza mathala. Kawan yang sebelah ngantuk betul. Shadaqallahul azim. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa senangnya hati ibu yang punya anak gadis perempuan buah hati, pelayan jiwa, cantik, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh di layar. Saking putihnya kalau minum kopi nampak mengalir seperti dalam pipa tembus pandang. Dipinang oleh seorang pemuda yang ganteng hafal Al-Quran. Amin. Siapa namamu? Nama saya Anas, Pak. Baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lulus. Namamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Was-sama'i wa Thariq. Was-sama'i wa Thariq. Mantap, lulus. Kamu calon yang ketiga siapa? Nama saya Imran, Pak. Baca surat Ali Imran. Tapi sehari-hari dipanggil kulhu, Pak. Apa itu? Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad. Akhirnya jadilah menikah. Betapa senangnya aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Masya Allah, so sweet. Di tengah malam terdengar suara sayup-sayup dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa kata suaminya bertanya? Bu, itu kok toa masih dipasang, kan udah disuruh copot. Itu dari kamar sebelah. Menantu kita lagi sholat tahajud dengan anak kita. Itulah beruntungnya dia punya suami penghafal Quran. Bukan seperti aku yang dapat suami Fir'aun nggak pernah sholat malam. Begitu mereka mendekat ke pintu kamar mau melihat anak menantu sedang sholat tahajud, ternyata TV belum mati. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menantu ibu para penghafal Quran. Sayangnya saya nggak punya anak perempuan. Andai ada anak saya perempuan, maka aku carikan. Tapi insya Allah santri-santri perempuan, kalian inilah yang akan menjadi imam-imam. Amin. Saya dalam salah satu acara makan sarapan pagi di hotel. Begitu sarapan pagi, datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ini ada anak gadis, sudah PNS, bekerja, bisnismen, bisniswoman, wanita karir, pengusaha, mencari seorang imam. Saya bilang, saya khotib, Bu. Dulu kita belum nikah, nggak ada dia nyari imam. Sekarang kita udah update status, sudah punya anak, baru dia nyari imam. Bayangkan kalau mereka yang akan menjadi mencari imam. Andailah saya yang berposisi kalian yang jadi saya waktu itu. Datanglah anak gadis. Abang mencari imam. Siap! Mau imam apa? Imam zuhur apa imam maghrib? Ini hafalan Quran jangan main-main.
Banyak orang sekarang menganggap untuk apa anak saya ngapal Quran. Nanti kalau anak saya ngapal Quran cuma ikut MTQ. Nanti kalau anak saya hafal Quran cuma jadi ustad. Saya nggak mau anak saya jadi ustad nanti kurus seperti Ustadz Somad. Untuk apa anak saya ngapal Quran? Nanti kalau anak saya ngapal Quran dia jadi imam tarawih aja. Jadul, kamu nggak update ilmu pengetahuan. Kamu tahu nggak, mahasiswa yang paling banyak dapat beasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Islam Indonesia Yogyakarta adalah para penghafal Al-Quran. Penerimaan TNI Angkatan Darat jalur khusus dibuat untuk para penghafal Quran. Jadi kalian mau jadi polisi, bisa nggak jadi polisi? Bisa. Nampak orang nggak pakai helm, mana anak sekolah nggak pakai helm? Ini mana STNK BPKB? Lupa, Pak. Bacaan Naba. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Daripada dia disuruh push up patah-patah tulangnya, daripada dia disuruh masuk ke paret kotor bajunya tidak mendidik, bahwa dia olahraga fisiknya sehat bagus, tapi kalau dia disuruh kamu belum pandai baca Quran, maka kamu saya hukum. Hukumannya mendidik sehingga orang yang tak baca Quran jadi pandai baca Quran. Agama ini tidak hanya ditolong dengan ceramah, dengan tausiah, dengan kultum, tapi juga dengan jabatan kalian. Ada di antara anakku ini yang akan menjadi gubernur Jawa Barat. Ada di antara mereka ini yang akan menjadi bupati Bandung, insyaallah. Ada di antara mereka ini yang akan menjadi supir angkot. Acara reuni pondok pesantren. Begitu acara reuni, datang satu bawa angkot. Kamu santri? Iya. Terus ini angkot? Saya memang bawa angkot Pak Ustaz, tapi seluruh angkot di Jawa Barat saya. Lihatlah, tadi mereka menyepelekan. Sekarang mereka berkata, Allah. Angkot itu halal, rezekinya berkah. Mungkin bajunya bau, mungkin tangannya kotor, tapi duitnya berkah dan bersih. Terserah mau bersih atau berkah, seluruhnya baik. Yang pertama, komunikasinya baik. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, Al-Quran. Betapa indahnya anak-anakku para penghafal Quran. Pagi-pagi sambil masak sarapan suaminya, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tapi kalau istri nggak pandai baca Quran, pagi-pagi masak sarapan, datang anaknya di belakang, aja. Hancur dia. Tapi mereka solihah, mereka lah yang akan melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa, insyaallah. Sedang hamil dia bersalawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mau tinggi lagi, udah habis pula suara. Ibu yang bersalawat, ibu yang hafal Quran, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ibunya tenang, anaknya juga di dalam tenang. Gimana anaknya mau tenang? Ibunya TikTok, cinta satu malam. Gimana anaknya mau tenang di dalam? Ibunya goyang-goyang terus sampai akhirnya stroke, mati. Tapi kalau ibunya tenang, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa anak-anakku ini bisa tenang mendengarkan tausiah? Karena ibu mereka adalah perempuan yang solihah. Ibu-ibu yang solihah nilai yang akan melahirkan anak-anak yang soleh, bukan somat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tausiah tadi malam? Ustadz Abdul Somad. Apa aja yang disampaikannya? Entah, aku nggak ingat. Ketawa aja, aku tengok orang itu. Yang pertama, komunikasinya baik. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat,
terjaga, terpelihara selama berada di pesantren. Ada anak pesantren yang ngisap ganja? Nggak ada. Ada anak pesantren yang makan pil anjing gila? Nggak ada. Ada anak pesantren yang pesta narkoba sabu-sabu? Nggak ada. Ada anak pesantren yang pakai sepeda motor knalpotnya disunat nabrak tiang listrik? Nggak ada. Ada anak pesantren yang bonceng-bonceng hari Sabtu malam Ahad sampai pulang subuh. Sekarang anak SMP pergi ke toko bangunan, mau nyari semen, dek, mau nyari pipa, mau nyari apa? Lem. Buka lem, error. Tangkap sama Pak Kapolres, ditempeleng 2 kali, kelepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolres, saya hanya takut pada Allah. Udah mabuk, error, sakau. Tapi anak pesantren selamat dari narkoba. Anak pesantren selamat dari gadget. Sekarang orang tidak berhenti main handphone terus. Mau tidur, handphone. Sedang tidur, selfie. Bangun tidur, handphone. Tapi kalian selamat. Kenapa? Karena nggak ada handphone. Kalian sedang dididik. Anak-anak sekarang rusak bola matanya, kena radiasi. Otaknya tidak peduli lagi pada orang. Maaf, seperti kena autis. Tidak peduli lagi pada orang. Kan zaman dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, ketemu anak-anak, salamat, apa kabar Ustaz, cium tangan. Sekarang nggak peduli. Cium tangan Ustaz, nak, dia kasih tangannya, cium. Tapi di pesantren selamat insya Allah. Dan tidak ada anak pesantren yang pacaran. Kalaupun ada backstreet, kalaupun ada LDR, tapi insya Allah dia selamat. Mana ada anak pesantren sore-sore datang, Assalamualaikum Pak, saya mau bawa anak bapak sampai subuh, 2 kali subuh, 2 kali 24 jam. Gak ada. Selamat dia insya Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Anak laki-lakinya selamat, anak perempuannya selamat insya Allah. Amin. Sekolah di luar, jilbabnya begitu keluar kelas masuk tas. Habis itu pergi jalan-jalan, dikasih air minum, di bawah air minumnya sudah disuntik dengan obat perangsang. Habis itu dia hilang kesadaran, pakai sepeda motor ngebut, kencang ke sana kemari. Kalau laki-laki kepalanya bengkak, kalau perempuan masuk angin gembung 3 bulan, mohon maaf, kiai saya keceplosan. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hari sakral, hari suci pernikahan yang mestinya sangat dihormati dan dimuliakan, tapi justru jadi hari kemarahan. Yang semestinya seorang bapak dengan senyum berkata, hai calon menantuku, iya beb, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tapi justru hari itu adalah hari kemarahan karena sudah melampau batas. Anaknya sudah habis kehormatan diri. Aku nikahkan kau dengan anakku. Kalau enggak bukan karena madu sama tetangga, enggak kunikahkan kau setan. Hancur masa depan. Tertulis di tutup botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya. Paham? Botol yang harga 5.000, 10.000, 15.000 rupiah dijual di tepi jalan, tidak mau diterima orang kalau segelnya rusak. Apalagi kehormatanmu, wahai anak perempuan. Kalian adalah anak-anak. Anggaplah aku ini sebagai ayah kalian. Sementara selesai tausiah ini, namanya ayah pinjaman. Jaga kehormatan kalian, nak. Setelah tamat kalian dari pesantren menghafal Quran, setelah itu nanti kalian kuliah, selesai S1, akan datang laki-laki soleh meminang kalian dengan membawa Al-Quran. Jodoh tidak akan mungkin tertukar. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ikan di laut, garam di laut. Apa tuh? Hah? Ikan di laut, asam di gunung, bertemu dalam rice cooker. Maka kalau sudah jodoh takkan kemana. Begitu juga dengan kalian. Jangan risau, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kalian akan mendapatkan istri yang solihah insya Allah. Jangan sampai rezeki itu kalian rusak dengan perbuatan maksiat. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah memberikan yang terbaik, tapi karena akhlakmu buruk, karena kau pacaran, karena kau buat dosa, karena kau buat maksiat, dijauhkan rezekimu dari engkau. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan engkau berjumpa, walaupun anak gadis itu di dalam kamar,
kamarnya dikunci, dan kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, tapi kau tetap akan bisa bertemu dengannya, karena yang mempertemukan kalian bukan biro jodoh, yang mempertemukan kalian bukan dukun, tapi yang mempertemukan dia yang berkata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Skenario Allah begitu indah. Kalau tak percaya tanya sama ibu-ibu ini. Banyak yang salah jawab. Itu suami ibu ya? Iya. Gimana ketemunya dulu, Bu? Salah sambung. Itu ke istri bapak ya? Iya. Gimana ketemunya dulu, Pak? Ditangkap ansip. Ada skenario begitu indah. Adik, ketemu dengan istrinya dulu gimana? Kami waktu itu sama-sama acara reuni pondok pesantren. Setelah tamat pondok, kami pun kuliah 4 tahun. Saya di Harvard University, dia di Al-Azhar Kairo. Terus habis itu kami pulang acara reunian. Selesai acara reunian, sendal hilang. Pas lagi sibuk-sibuk nyari sendal, dia nyari sendal dia, saya nyari sendal. Kepala kami kejedut. Waktu itu lah. Akhirnya tukar-tukaran nomor, tapi kami tidak mau buat dosa. Akhirnya dia pun kupinang dengan bismillah dan setengah kilogram emas putih. Pantas dia mau. Sampai masanya kalian akan dipertemukan. La in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in. Seluruh dunia ingin memisahkan kalian, menghalangi kalian, memudaratkan kalian, menyantet kalian, membunuh kalian. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. Betul? Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Tapi kalau Allah ingin mempertemukan kalian, Allah menjodohkan kalian, karena kalian orang baik. Wa inyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tak ada satupun yang bisa menolak. Perbaiki akhlakmu, perbaiki hatimu, perbaiki hafalanmu, perbaiki Quranmu, perbaiki kitab kuningmu, urus akhlakmu, urus bakti kedua orang tuamu, maka hidupmu, jodohmu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yatawallas salihin wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurus orang soleh. Itulah mengapa kita selalu meminta Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, bukan somat. Kalau kau soleh, hidupmu akan diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau solihah anakku, hidupmu pun akan diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, Al-Quran menjadi utama. Target, musti hafiz, musti alim, musti faqih. Yang keempat, terjaga dari narkoba, terjaga dari zina, terjaga dari pergaulan bebas. Yang terakhir, yang kelima adalah kami ini semua akan mati. Betul? Teman-teman saya satu kelas, satu kampus, sudah banyak yang meninggal dunia. Ustaz, kok nggak mati-mati? Masih banyak undangan. Maka semua mendoakan saya. Umi, ibu mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustadz Abdul Somad ke pondok pesantren kami, ya Allah. Akhirnya kata Allah, Abdul Somad tambah umurnya dikit lagi. Ya Allah, banyak jamaah mendoakan Abdul Somad. Kami ini semua akan meninggal. Ibarat bunga, mekar, harum, semerbak, cantik, indah. Tapi sampai masanya dia akan layu, kuning, dan mati. Umur 45. Kalau ikut Nabi Muhammad 63. Tak sampai 20 tahun lagi saya ini. Maka yang melanjutkan masa depan adalah kalian. Kami akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Kiai Haji Muhammad Ishaq sudah meninggal dunia, meninggalkan anak-anak para penghafal Quran, anak-anaknya membuat pondok tahfiz Quran, cucu-cucunya, dan bahkan sampai kakek, anak, cucu, di bawah cucu, buyut, kakek, anak, cucu, buyut. Kakek sumber pohon pertamanya Kiai Haji Muhammad Ishaq, anak, cucu, buyut. Buyutnya tetap mengumandangkan sholawat. Tadi saya lihat sholawat Nur Nadia Nur Fatimah. Dari pohon yang soleh, maka buah, akarnya, daunnya, rantingnya pun akan soleh. Ini bukti dari beliau almarhum yang peduli kepada Al-Quran, mewakafkan tanahnya untuk tahfiz Quran, hidupnya untuk Al-Quran, maka anak cucunya pun juga
Abdul Somad hadir kemari itu karena doa-doa mereka, anak cucu, sampailah saya bersilaturahim kemari. Ini yang saya inginkan, kenangan baik. Kakekmu dulu, kakek saya penghafal Quran, amin. Kakek kamu dulu, kakek saya maling. Na'udzubillah. Dan tidak akan ada yang mau mengakui kakeknya maling. Kakekmu aku nggak kenal karena waktu aku lahir dia udah mati. Tapi kalau kakeknya ulama penghafal Quran, pasti akan dikenang dan dikirimi Al-Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Ishaq, wa usuluhu wa furu'uhu, anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya yang sudah mengembangkan Al-Quran untuk mereka. Walahumul syai'ul lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah yang diinginkan Abdul Somad. Jadi kalau saya mati nanti, anak-anakku mau ngirim Al-Fatihah. Anak-anakku mau kirim Al-Fatihah. Kalau selesai khataman Al-Quran, mau mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min khatmil Quran, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami untuk almarhum Uwas. Mau? Itu yang diingin. Kalau sekedar bertemu kita malam ini, bertatap muka, habis itu selesai. Yang udah sempat foto-foto tadi tolong dicetak, ditempel di dinding supaya pas ngelihat untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Disimpan di foto supaya kalau dapat kabar Abdul Somad mati, tinggal buat lingkar merah untuk update status. Baru beberapa bulan lalu kami bertemu. Ini dia yang lingkar merah di atas. Lalu dikirim bawah. Amin, 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 amin. Bukan itu tujuan. Tujuannya adalah amal jariyah, mengalir. Anak-anakku membaca Quran pagi, petang, siang, dan malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, dan duha, maka mengalir pahalanya untuk para guru-guru kita. Itulah yang diinginkan Abdul Somad. Kalau mati, titel-titel yang panjang ini tinggal. Kalau Abdul Somad meninggal dunia, ditulis semua titel di sini dulu. Al-Ustaz, Doktor, dari mulai awal kursi sampai ujung kursi, ditulis semuanya, tinggal. Padahal ini pondok dibesarkan oleh kiai, tapi yang besar di sini malah gambar saya. Jangan sampai nanti ketika diupload ada yang komen di YouTube di bawah, karena kebetulan di atas gambarnya ini orangnya, terus dia komen di bawah, ternyata lebih asli, ternyata aslinya hitam ya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sementara kaya, sementara cantik, sementara berkuasa, sementara ganteng. Yang ganteng akan top, tua ompong eot. Yang cantik akan layu, pipi turun ke bawah, hidung turun ke bawah, dagu turun ke bawah. Maka semua perempuan ingin supaya wajahnya naik ke atas. Bahasa Inggrisnya make up, make up, make membuat, up naik, membuat naik. Pipinya naik, hidungnya naik, alisnya naik, bulu matanya naik. Nah, itulah namanya make up, make up, membuat naik. Dimasukkan plastik ke dalam, naik, cuman sebulan, habis itu turun. Biarlah kalian cantik karena sholat tahajud malam. Biarlah cantik karena sholat duha. Kok kamu nggak pakai make up kok glowing ya? Karena bekas wudhu. Oh, jadi kau anggap kami tayamum pakai debu semua? Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu bangga punya anak di pesantren. Bangga? Ponakan saya yang pertama kelas 3 sanawiyah, wajib pesantren. Kamu wajib pesantren. Aku tak sanggup mengawal Muna, kau perempuan. Aku tak sanggup mengantarmu sekolah, jemput pulang, mengawal di rumah. Nanti kawanmu datang jemput, mau dilepas khawatir, nggak dilepas nggak gaul. Maka pesantren selamat. Yang laki-laki saya masukkan tahfiz Quran. Anak Mizian Azik kelas 2 SD, nanti taman SD masuk pondok. Tidak ada tawar-menawar, harga mati, wajib masuk pesantren. Kalau ada orang sekarang yang mengatakan saya bisa jaga anak kita, tidak bisa. Siapa yang bisa melarang anaknya megang handphone? Orang tuanya pun gila handphone. Bentar-bentar status. Anak kita akan melihat kita. Kamu nggak boleh main handphone. Kamu nggak main handphone. Jangan main handphone. Mama kok main handphone? Mama udah dewasa. Nggak bisa. Ibu-ibu mengikat anaknya di batang pisang. Diikatnya anaknya di batang pisang.
Anaknya nangis, difotonya. Ada anak nangis, ada anak nangis. Udah hancur dunia ini sekarang. Maka benteng terakhir pertahanan Islam, akhlakul karimah, adalah pesantren. Orang tua mesti bangga punya anak di pesantren. Anak ibu di mana sekarang? SMP plus. Anak ibu di mana sekarang? SMP terpadu. Anak ibu di mana sekarang? SMP entah apa namanya, aku nggak ingat. Anak ibu, anak saya ya itulah sedang mondok-mondok dan sebagainya. Kenapa nggak pede? Kalau ada yang bangga dengan SMP-nya, dengan SMA-nya, dengan STM-nya, dengan SMK-nya, oh mesti bangga. Anak ibu di mana? SMP. Ini mana? SMP. Mana? Lebih kuat lagi. Pesantren. Kalian pun juga begitu. Bangga. Gimana? Bangga jadi anak pesantren? Bangga jadi santri? Pede, percaya diri. Abdul Somad ini apanya ada? Tak ada. Kalau cerita masalah berat, lebih berat gajah? Tidak ada apa-apa. Tapi kita punya percaya diri. Langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi apapun kalian nanti anak-anakku berhadapan dengan orang, di depan kalian ada gubernur, ada bupati, ada menteri, ada presiden, ada panglima, ada tentara, ada polisi. Semuanya itu adalah manusia yang terdiri dari urat, kuku, darah, daging, dan bulu. Dan dia diciptakan dari tanah, dia akan dimakan cacing tanah, dan dia akan mati dilipat oleh tanah. Sama. Tapi jangan ngomong gitu, dalam hati aja. Jangan nanti pas kalian diminta sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh anak pesantren kita yang memberi kultum Ramadan. Maksudnya yang saya sampaikan ini dalam hati aja. Semua kalian. Jangan, kalian ini semuanya dari tanah, akan dimakan. Ngamuklah mereka. Tidak ada beda mereka dengan kita. Bedanya dia duluan lahir, bedanya dia lebih tua. Kalau ganteng, kalian jauh lebih ganteng, ya kan? Ini semua harus dijaga, dipelihara. Ketika anak saya lahir, saya azankan ke telinganya, telinga sebelah kanan, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, sayup-sayup ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak kuat macam itu, nangislah dia. Pakai azan yang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya nanti kalau adik-adik dengar suara azan slow, Allah, itu berarti bukan ngajak sholat, tapi untuk bayi. Kalau azan untuk sholat mesti keras, mesti kuat, sampai ke telinga orang, masuk ke dalam rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang azan tentara. Tapi kalau yang azan seniman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun yang kalian kumandangkan, tetaplah yang pertama kali masuk ke telinga anak, la ilaha illallah. Walaupun bapaknya diplomat, kerja di Amerika dan Eropa, gak pernah dia bisikkan ke telinganya, akan kusekolahkan kau ke Jepang. Walaupun bapaknya kaya, akan kubelikan kau mobil satu pintu harganya 5 miliar. Tetaplah kalimat pertama, la ilaha illallah. Itulah kebanggaan kita. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'ats. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Anak-anakku penghafal Quran, kalau kalian mati kalian bisa kasih syafaat, bisa kasih pertolongan. Kalian hafal 30 juz pagi, petang, siang, dan malam. Murojaah 1 hari 2 juz, 1 bulan kalian khatam 2 kali, 1 tahun khatamnya 24 kali. Di Ramadan kalian menjadi imam tarawih. Tapi di samping itu kalian juga menjadi polisi, tentara, pengacara, lawyer, advokat. Advokat itu yang ahli hukum, bukan yang hijau-hijau dalam pelat. Walaupun kalian hafal Quran, tapi kalian adalah dokter spesialis kandung. Sekarang banyak ibu-ibu hamil tidak bisa ditangani dokter perempuan karena terbatas, terpaksa dipegang oleh dokter laki-laki. Ustaz Somad nanti istrinya melahirkan, dokternya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saya orangnya pencemburu, tak bisa saya dipegang perempuan, tidak bisa dipegang laki-laki, harus dokter perempuan. Ketersediaan terbatas, anak-anakku harus jadi dokter perempuan. Jilbab kalian panjang, wajahnya sejuk, masuk ke ruang bersalin, ibu-ibu yang hamil, bahasa Jepangnya kukira, kura-kura. Dipegang sama dokter-dokter.
Ibu sabar ya Bu, melahirkan itu nggak sakit, cuma setengah mati aja. Tapi insya Allah kalau anak ibu nanti lahir, dia menjadi mujahid fisabilillah, dia akan menolong agama Allah, ibu akan mendapatkan amal jariah. Bangkitkan semangatnya. Segala orang mengatakan sulit dan susah, tapi kalau Allah memudahkan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu si ibu dokter spesialis yang hafizah Quran tadi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang jelimet, yang ribet, maka akan menjadi mudah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu dokter, istri saya mudah melahirkan, kata suaminya. Pas ditanya orang, gimana prosesnya kemarin? Mudah aja, asyik lahir. Tapi begitu yang masuk adalah dokter tidak pernah sekolah agama, yang tidak belajar agama, rambutnya merah kuning kelabu macam durian, tatonya di kening, tatonya di kuning, danger, kukunya hitam panjang, masuk dia ke dalam, matanya tajam lihat, mana yang sakit, mana, disangka ibu hamil itu malaikat maut. Kalian jadi perawat, kalian jadi bidan, kalian jadi dokter spesialis, kalian menjadi guru, kalian menjadi dosen, tapi tetap sebagai santri penghafal Al-Quran. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, jadi MC bisa, jadi qori, apalagi memerintah orang untuk mengatur, memanage organisasi, serba bisa, siap semuanya. Berpisah dengan orang tua, siap. Pisah dengan orang tua ini bukan mudah. Berapa banyak orang tua yang uangnya banyak, mobilnya banyak, mengantar anak ke Australia, ke Amerika, hanya tahan 3 hari. Begitu pulang, anaknya pulang lagi. Kenapa? Nggak pernah berpisah. Tapi kalian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berpisah? Tak. Kira-kira kalau dikirim ke Amerika siap? Siap. Ibu-ibunya juga melepas anak. Makanya ibu jangan tinggalkan anak dengan tangisan. Kalau mau menjenguk anak jangan nangis. Keringkan air matamu, keringkan, ambil tisu. Nah, kau belajar di pesantren ini, hafal Al-Quran, aku ingin kau menjadi hafiz, aku ingin kau menjadi orang. Aku sudah orang mak, masih setengah. Kalau mau nangis, udah keluar gang di ujung udah dekat terminal, baru nangis sana. Cari tiang listrik, nangis di situ. Jangan nangis di depan mereka. Jangan tanya makannya. Ini kadang orang tua jenguk anak tanya makan. Sarapan paginya gimana nak? Tadi ngantri mak. Terus dapat telur ayam, dapat tepi sebesar. Tidurnya gimana nak? Lelap? Enggak lelap mak. Gimana? Kasur. Kasurnya gimana? Tipis. Memangnya kau sampai tua bisa bersama dengan anakmu? Nanti kalau kau mati, siapa yang akan kau tinggalkan dengan mereka? Kau tinggalkan harta, akan habis dipakai bapak untuk nikah dengan anak gadis yang baru. Tapi kalau kau tinggalkan ilmu, kau tinggalkan hafalan Quran, kau tinggalkan pendidikan, dia siap menjalani hidup. Maka terbanglah anakku sejauh mata memandang. Dari petang kau akan pulang, kau membangun Jawa Barat, kau membangun Indonesia, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dulu yang mengusir Belanda adalah santri. Yang mengusir Jepang adalah santri. Ustaz Somad mentang-mentang ceramah di pesantren, dia bilang yang ngusir Belanda itu santri. 10 November, tanggal 10 November, arek-arek Surabaya bergejolak. Bagaimana mungkin ada orang sehat, punya rumah, punya istri, punya anak, mau mati syahid melawan Belanda, kalau bukan karena digerakkan oleh ulama yang selalu digembar-gemborkan 10 November, 10 November, 10 November. Betul, 10 November. Tapi orang lupa, 10 November bergejolak karena 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? 22 Oktober keluar resolusi jihad dari Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari bersama para ulama, mengeluarkan resolusi jihad bahwa melawan Belanda adalah mati syahid. Siapa yang jihad hidup, hidupnya mulia. Iskariman aumot syahidan. Berteriaklah Bung Tomo, berteriaklah para ulama, serang Belanda, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting lari pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Ketika bergejolak PKI tahun 48, siapa yang paling banyak dihantam, dihabisi? Ulama dan santri. Bergejolak lagi 1966, ulama dan santri diculik. Kenapa? Karena mereka tahu negeri ini, NKRI bisa kokoh sampai hari ini
karena para santri dan ulama. Bangga tidak jadi santri? Ulama tidak seperti PNS, ada masa pensiunnya. Ulama sampai mati dia tidak akan pernah berhenti. Ulama unik, semakin tua semakin karismatik, semakin dicari orang. Dia seperti benda antik, makin tua makin bongkok makin mahal. Maka kalian hafal Quran. Saya tidak mau jadi ulama. Kalian jadi apapun, tapi Al-Quran di kepala kalian, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya ke negeri ini dengan banyaknya penghafal Quran, insya Allah. Saya mulai tadi jam 8:30, sekarang jam 10 kurang 10, maka saya total berbicara selama 80 menit. 80 menit kebersamaan kita ini mudah-mudahan bernilai amal soleh dan amal jariah, insya Allah. Al-haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.